Jadi bahasa pemrograman dan juga teknologi yang berelasi itu selalu berkembang. Teman-teman harus tahu dulu fitur-fitur yang kira-kira bermanfaat untuk teman-teman bekerja. Kalau kita bicara landscape pemrograman, berorientasi objek, maka kita punya beberapa benefit dalam pengembangan aplikasi kita. Benefit pertama adalah benefit yang kita sebut dengan benefit tools. Ini kita kenal dengan dukungan Visual Studio. Jadi benefit tools ini pada dasarnya dia membuat kita lebih produktif. Ya, contohnya beberapa template-template yang siap pakai, ya, beberapa fitur AI untuk membantu Anda coding dan sebagainya. Benefit yang harus teman-teman ketahui kedua adalah benefit bahasa pemrograman. Ya, dalam hal ini C#. Di sini teman-teman harus memahami berbagai macam advanced features di language programming. Lagi-lagi tujuannya memahami language programming new features itu untuk membuat teman-teman produktif, ya, terutama dalam upaya untuk melakukan pendekatan teknis tertentu, ya, seperti efisiensi dalam algoritma ataupun yang lain. Dan advanced teknologi yang teman-teman harus pahami juga berikutnya adalah teknologi yang terkait dengan framework, ya, framework. Nah, framework ini juga membuat teman-teman produktif untuk melakukan aktivitas komunikasi dan juga kolaborasi, ya, dengan sistem lain ataupun dengan sistem operasi. .NET adalah sebuah sekumpulan library API siap pakai yang memberikan sekumpulan fitur. Dan saat ini kita harus memahami 3 keuntungan atau 3 advanced features dari masing-masing komponen ini, Visual Studio, C#, dan .NET. Yuk, mari kita lihat sekilas. Kalau kita bicara bahasa, maka kita bicara C#. C# saat ini, pada saat video ini dibuat, itu telah sampai ke versi 12. Versi 12 ini tentu saja berelasi dengan .NET Framework-nya. .NET Framework yang di cover untuk C# 12 adalah .NET 8 dan yang lebih baru. Jadi kalau kamu pakai .NET C# 11 gitu ya, kalau kita bicara C# 11, C# 11 ini mendukung .NET 7. Nah gitu ya, .NET 7 ini berelasi dengan Visual Studio 2022. Kita bisa lihat ya, karena C# versi 12 ini masih preview, karena .NET 8 nya belum rilis, jadi teman-teman harus tahu bahwa bahasa pemrograman yang dimiliki oleh Microsoft seperti C# dan VB, Visual Basic gitu ya, dia akan mengikuti .NET yang berkembang. Walaupun kalau teman-teman lihat .NET-nya sudah versi 8, tapi C#-nya lebih tinggi, yaitu udah versi 12. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa new features yang teman-teman perlu ketahui dan harus dibaca pelan-pelan untuk memahami apakah itu memiliki benefit untuk rekan-rekan. Contohnya auto default struct, ini menarik. Kemudian raw string literal dan sebagainya. Intinya adalah tolong eksplorasi halaman-halaman di new features C# ya, supaya kamu bisa tahu fitur-fitur yang terbaru. Kalau kamu pengen memperoleh tutorial, kamu bisa lihat di bagian tutorial section, dan di situ ada sekumpulan informasi terkait dengan fitur-fitur yang terbaru di C# yang versi official atau yang versi paling didukung saat ini. Dalam hal ini C# versi 11 yang melekat di .NET 7. Nah, advanced features berikutnya adalah di .NET. Jadi kalau C# itu fokus ke bahasanya, codingnya, .NET ini fokus ke capability di level API-nya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini .NET, dan kalau kita bicara .NET, dia memiliki sekumpulan fitur baru ya. Fitur barunya itu bisa melekat di web, dalam hal ini ASP.NET, Web API, Blazor, MVC, SignalR, dan microservices. ASP.NET Core adalah sebuah engine untuk web application. Web API adalah API models untuk web services. Blazor adalah antarmuka user interface berbasis kode C#.
MVC adalah sebuah arsitektur model view controller, Signal R adalah komunikasi real time yang didukung oleh .NET, dan microservices adalah dukungan decoupled services atau arsitektur yang sekarang lagi modern, arsitektur yang less coupling atau terpisah ya, yang membuat kemudahan dalam pengembangan secara terdistribusi. Selain itu juga ada .NET Desktop Mobile. Di sini ada multi-platform app UI ya, ada Windows Form, Windows Presentation Foundation. Jadi kalau Windows Form itu aplikasi desktop, Windows Presentation Foundation itu aplikasi desktop yang mendukung Direct 3D Accelerated atau 3 dimensi, dan juga ada Xamarin ya. Xamarin ini platform yang membantu teman-teman untuk mengembangkan aplikasi mobile. Dan saat ini yang cukup ngetren tentu saja .NET Multi-Platform App UI. Selain itu ada juga diskusi terkait dengan coding cloud, machine learning, game development, Internet of Things, dan yang lain. Tapi mostly pengembangan kita berada di level sebelah kiri, yaitu web dan sebagainya. Dan di sini kalau teman-teman melihat, kita punya dua .NET version yang tengah berjalan, .NET 7 dan .NET 6. Ya, saya pribadi menyarankan kalau ini adalah aplikasi terbaru teman-teman, pergilah ke .NET 7. Tapi kalau kita bicara aplikasi yang sudah berjalan atau aplikasi yang di-upgrade dari versi sebelumnya, pilihlah ke .NET 6. Dan di sini kita bisa melihat apa saja yang baru di .NET 7. Ya. Pada saat saya menulis dan mendokumentasikan video ini, kita sudah berada di level .NET 8. Tapi sayangnya masih versi preview ya, teman-teman bisa lihat di situ. .NET 7 yang sudah versi stables, teman-teman bisa melihat beberapa keunggulannya gitu ya. Termasuk yang paling keren adalah native IoT ya, ini yang memungkinkan berperforma tinggi walaupun kita tahu bahwa .NET ini membutuhkan runtime untuk berjalan. Di sini ada generic math, regular expression, .NET library yang baru seperti fokus ke datetime ya, API untuk formatting ya, streaming data dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat di What's New in .NET. Dan berikutnya advanced features yang mungkin teman-teman harus pelajari adalah advanced features di Visual Studio 2022 atau yang lebih baru. Visual Studio teman-teman sudah tahu ada versi Visual Studio pada umumnya yang biasa saya pakai. Ada Visual Studio Code ya bagi teman-teman yang ingin lightweight coding gitu ya, ataupun Visual Studio yang standalone tetapi cukup untuk code editors, dan ada Visual Studio Mac ya. Oke, kita bisa melihat apa yang baru ya di Discover Visual Studio. Jadi teman-teman bisa melihat Visual Studio apa yang baru, lebih fokus di sini, lebih produktif. Contohnya di sini IDE-nya dikembangkan dengan 64 bit ya, jadi lebih cepat pada saat nge-load project, mendukung teknologi-teknologi terbaru, dan setiap ada update Visual Studio juga akan mendukung teknologi terbaru seperti .NET MAUI ya, C++ dan sebagainya. Dan jangan lupa juga sudah terintegrasi dengan DevOps ya gitu. Dan selain itu juga teman-teman bisa melihat di sini ada yang namanya DevBox ya. Ini suatu konsep virtualization Visual Studio di platform cloud. Jadi teman-teman nggak perlu install Visual Studio di laptopnya ya, cukup bisa berjalan di DevBox. Dan di sini ada beberapa fitur yang teman-teman perlu ketahui, dari default, debug, testing, version control ya, collaborate ya, share screen ya, live share bisa coding bareng, deployment yang lebih mudah ke Azure, design application ya, drag and drop khususnya untuk Visual Studio, profiling tools untuk mengukur kemampuan respon aplikasi, dan yang terakhir adalah mendukung akses dan modifikasi data termasuk editing data ya. Jadi cukup menarik ya teman-teman apabila Anda mengeksplorasi kapabilitas Visual Studio ya. Jadi demikian sesi kali ini, kita sudah bahas 3 teknologi yang mendukung kita mengembangkan aplikasi lebih modern. Jangan lupa fokus ke documentation di docs.microsoft.com untuk tahu apa yang baru dan apa yang bisa kamu pakai agar kamu lebih produktif. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.